mungkin sebelum nanti saya serahkan kepada Bang Andi, bagaimana pengalaman beliau untuk menganalisa kasus Poco X3 Pro, khususnya di mati total gitu ya, kayak gitu. Nah, kira-kira apa dari Orion yang bisa memberikan kontribusi di Poco X3 Pro? Karena ya jujur saja di sini Orion di sini bukan alat analisa ya, bukan alat analisa seperti halnya apometer ya, seperti halnya power supply yang bisa mensuplai tegangan, kemudian menganalisa arus segala macam ya. Sementara ini belum tersedia. Jadi hanya bisa menggiring rekan-rekan ke kategori apa yang mendekati permasalahan mati total di Xiaomi Poco X3 Pro seperti itu. Yang pertama di sini mungkin ada kategori integrated circuit ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui si Poco X3 Pro ini dia menggunakan SoC-nya apa? Di sini sudah tertera ya. Qualcomm dengan seri SM8150. Nah, kemudian di sini RAM-nya menggunakan K3U H7H7, kemudian internalnya dia di sini menggunakan UFS seri 31 ya, menggunakan BGA-nya 153 seperti itu. Kemudian rekan-rekan bisa explore juga ini power manajemennya menggunakan apa? Kalau nggak salah di sini menggunakan dual power ya. Seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa lihat ya. Ada main power ya. Nah, ini yang main powernya PM8150 serinya buntutnya ya 103, dan ada sub mic-nya PM8150 103 seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan pengen mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan mati total di Poco X3 Pro, tapi sepertinya lebih lebih terspesifik atau lebih terfokus permasalahannya tuh di area ini ya, Bang Andi ya, CPU ya seperti itu, CPU dan RAM seperti itu ya. Nah, ini informasinya sudah diterangkan di kategori integrated circuit seperti itu. Kemudian juga ini Bang Andi di Orion juga di sini ketika kita di sini akan melakukan eksekusi ACP CPU gitu ya. Alhamdulillah juga di sini sudah dibuatkan kategori resistor value gitu ya. Resistor value. Jadi ya mungkin teman-teman tahu lah ya, perlu mendapatkan informasi bahwa CPU ini juga dikelilingi oleh komponen pasif seperti halnya resistor. Ini kebetulan Bang Andi belum seminggu umurnya dibikinnya. Kayak gitu ya. Seperti itu ya. Nanti tinggal teman-teman coba ya lihat kemudian nilainya berapa ya seperti itu. Dan kebetulan resistor value ini nilai resistornya tidak hanya mengelilingi CPU tapi seluruh mainboard ya. Mainboard yang sebelah kiri ataupun yang kanan. Jadi biar lengkap lah seperti itu ya gitu. Terus yang keduanya apa yang bisa informasi apa lagi atau kategori apa lagi yang bisa membantu untuk analisa permasalahan mati total di Poco X3 Pro. Di sini ada kategori ini Bang Andi, ada kategori control logic ya. Nah, ini control logic ya. Control logic dalam kurung first boot SoC ya. Maksudnya first boot ini adalah betul ya, boot pertama gitu ya, yaitu setelah on off-nya ditekan ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jalur-jalur dan nama-namanya yang terhubung dengan SoC atau CPU ya, seperti itu ya. Nah, di sini sebagai contoh ada namanya MSM Call, kemudian PMIC SPCLK, data, MSM Resin dan sleep talk seperti itu ya. Nah, ini panduan-panduannya gitu ya, gitu. Cuma pertanyaannya mungkin Bang Andi ya, kapan kita menggunakan kategori control logic seperti itu ya, kayak gitu. Nah, betul. Umumnya rekan-rekan teknisi mungkin kalau saya lihat sih mungkin cukup jarang lah ya untuk melakukan analisa mati total di bagian control logic. Mungkin yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan teknisi hanya mengukur tegangan, hanya memastikan short ataupun tidak lah mungkin ya, seperti itu. Nah, mungkin sebagai bocorannya gitu ya, jika permasalahan mati total yang disebabkan oleh SoC gitu ya, gitu, sebetulnya ada dua indikasi, ada dua ciri, ada dua metode pendekatan analisanya. Ya, mungkin yang pertama colok USB konekkan ke PC ya. Jika terjadi komunikasi, ada inisialisasi, misalkan ke detek 9008 jika dia karena ini Qualcomm gitu ya. Nah, itu salah satu patokan CPU-nya gitu ya gitu. Terus yang kedua melihat nilai konsumsi arus. Jika permasalahannya masih di SoC, berapa nilai konsumsi arusnya.
Nah, mungkin control logic ini bisa digunakan ketika dua metode pendekatan tadi sudah dikerjakan. Benarkah ini yang bermasalah itu di CPU? Dilihat dari koneksi dengan PC, kemudian yang kedua dilihat dari nilai konsumsi arus. Kalau teman-teman penasaran, bisa gunakan kategori control logic ini, coba rekan-rekan ukur ya di nama net name atau nama jalurnya ini MSM PS Hall ya. Nah, titik ukurnya di sini. Ini adalah sebuah perintah atau balasan ya dari SOC seperti itu. Jadi sebetulnya ini ada urutannya ya. Urutannya apakah sleep clock dulu ataupun apa gitu ya. Nah, cuman untuk MSM PSO ini bisa dijadikan sebagai patokan keseluruhan dari proses ininya proses perintah yang masuk ke SOC ataupun yang dikeluarkan oleh SOC seperti itu. Nah, jadi di kategori control logic bisa rekan-rekan manfaatkan ukur di sini biasanya nilainya itu 1,8 volt ya. Dan biasanya kalau di titik ukur MSM PSO ini ada nilai 1,8, biasanya nilai konsumsi arusnya di power supply berbanding lurus, apakah sekitar 60 atau 80 mA lah ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Ciko ya, ataupun Abah, ataupun Bang Andi ya. Yang sekiranya bisa diberikan dari Orion, mungkin saya sebutkan ada 3 kategori ya, yang bisa sedikit memberikan kontribusi untuk permasalahan mati total di Poco X3 Pro, yaitu di kategori integrated circuit untuk informasi tentang IC-nya, kemudian resistor value ya untuk mengetahui nilai resistor yang mengelilingi SOC, dan terakhir di kategori control logic. Sebetulnya sih ada satu lagi nih pin out IC, tapi ya kalau misalkan ada ketika nyongkel CPU-nya ada jalur yang terbuka atau misalkan terlepas ya, kita tinggal bisa ditanyakan di kategori pin out IC lah seperti itu. Nah, itu mungkin yang pertama Pak Ciko yang bisa saya sampaikan mewakili Orion tentang memperbaiki Poco X3 yang mati total. Yang mati total ya. Kembali ke Pak Ciko ya. Oke, makasih Kang Budi. Dari siapa? Dari Bang Andi dulu. Kira-kira dari pengalaman Bang Andi itu penanganannya seperti apa Bang? Yang udah pernah dari kasus-kasus Poco X3 mati total ini. Yang mati total? Oh, dari pertama pengecekan awal. Pengecekan awalnya, kalau saya itu biasanya melalui USB dokter, Bang. Oke. USB dokter ngelihat dari si konsumsi arus yang keluar, kemudian kita lakukan pengukuran aktif. Oke. Kita pengukuran aktif dengan cara USB dokter, lalu dengan multitester di DC volt, kemudian ukur dulu tegangan yang disuplai oleh charger. Kalau ini sesuai pengalaman di lapangan ya? Ya. Jadi kalau saya biasanya seperti itu, colok charger, kemudian saya ukur P-busnya masuk enggak, kemudian PPH powernya. Setelah itu, yang tadi Bang Budi sampaikan, yang control logic itu memang dibutuhkan sekali. Oke. Jadi fitur kategori ini ngebantu nih kasus sangat kayak gini. Ngebantu. Oke. Itu poinnya. Poinnya ada di control logic. Oke. Kuncinya di sana. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Siap. Untuk Abah, mangga Abah. Boleh. Tambahannya Bah. Ke Abah. Masih ngemut Bah, masih ngemut. Ya, karena Abah 2 versi ya, pakai FB dan Discord, jadi Abah bolak-balik ini. Karena kan sambil live nih. Iya, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, luar biasa. Memang Abah juga salah satu penyimak dari channel YouTube-nya Mas Andi Markas Otodidak. Makasih. Luar biasa ya, istilahnya memang pengalaman adalah guru yang paling baik. Betul. Tapi mungkin Abah di sini ada saran ke Mas Andi ya dan rekan-rekan. Sebetulnya sedikit mengenai bahasa otodidak ya. Abah itu ya betul. Memang sekarang lagi semua juga prosesnya belajar ya, betul, Mas Andi ya. Jadi walaupun otodidak juga tidak lepas dari kata belajar, begitu. Mencari informasi tentang keberadaan pekerjaan yang sedang dikerjakan, cari skema, cari informasi tentang jalur,
Tadi juga Kang Budi menampilkan mengenai beberapa bagian yang memang harus diperiksa, apalagi kasusnya mati total, selain konsumsi arus, selain titik-titik pengukuran. Nah, itu semua proses belajar, ya begitu. Jadi otodidaknya ini otodidak yang belajar, gitu. Betul, Ya, Bang, betul. oke. Luar biasa ya, Abah support untuk apa namanya pergerakan Mas Andi beserta kawan-kawan. Nah, untuk kasus-kasus, ya kita pernah bertemu ya. Nah, biasanya untuk kasus-kasus yang deteksi di kasus mati total ini, kebetulan di fiturnya ISTEC itu sebenarnya sudah tersedia ya. Ada di kategoris ada control logic yang ditayangkan di ISTEC. Sebenarnya teknisi tinggal mengikuti aja jalurnya. Nah, cuma mungkin dari Abah menambahkan pentingnya tahapan-tahapan atau sequence yang dibutuhkan untuk SOC ini bekerja. Nah, ada saran lagi nih satu tambahan, mudah-mudahan Kang Adi kan sudah bikin alat ya, khusus untuk mendeteksi kasus mati total dengan alat hasil kreasinya, luar biasa. Nah, ada saran nih Mas Andi, nanti juga tolong disampaikan ke rekan-rekan karena kita juga harus secara apa namanya jelas dan tegas bahwa tetap itu kita harus mengontrol salah satunya fungsi clocking system ya, Kang Budi, betul? Ya, clocking system. Nah, ini yang jarang disampaikan sekali ya. Jadi kita matchkan saja antara hasil-hasil pengalaman Mas Andi di lapangan. Nah, Abah membantu mungkin dari sisi sequencing dan clocking system. Ya, begitu. Jadi banyak juga yang dikatakan pada kasus ini terjebak kalau mati totalnya keluar konsumsi arus atau tidak, begitu ya. Kalau dikatakan pada saat keluar konsumsi arus, artinya tidak di dalam internal power management itu tidak terjadi delay. Nah, ini kalau clocking sistemnya terganggu, otomatis output dari IC powernya ini akan terjadi penundaan atau delay, di mana tegangan-tegangannya tidak akan keluar sehingga ini membuat konsumsi arusnya menjadi nol, seperti itu. Ya, ini masukan saja ya. Jadi nanti tolong sama Mas Andi juga dibahas mengenai pentingnya tahapan-tahapan pengukuran seperti diantaranya sequencing untuk clocking system, begitu. Karena kebanyakan rata-rata para teknisi itu terjebak di analog ya, bukan begitu Kang Budi ya? Terjebak di analog. Ketika tegangannya misalkan tidak keluar, tidak ada konsumsi arus, itu rata-rata yang langsung dieksekusi adalah power. Betul. Memang untuk tipe-tipe yang sekarang, jika tidak ada konsumsi arus itu langsung diganti IC power dan itu selesai atau misalkan bisa bekerja, karena memang clocking sistem internal yang sleep clock untuk VRTC 2,85 kemudian sleep clock 32,768 kHz-nya itu memang sudah include di IC power. Nah, tahapan clocking system yang keduanya setelah SOC atau CPU mendapatkan sumber tegangan dari IC power, membutuhkan clocking system yang kedua yang disebut dengan BB clock 1 ya, BB clock 1 kalau untuk sekarang ya. Itu memang perlu sekali diperkenalkan. Jadi buat Mas Andi luar biasa pekerjaannya. Dan ini yang sekarang nih Mas Andi, yang jarang ditampilkan itu masalah perangkat-perangkat yang untuk pengukuran clocking system, begitu. Di ISTEC sudah ditampilkan mengenai tahapan-tahapan atau sequencing first boot SOC-nya. Nah, tolong dibantu nanti sama Mas Andi untuk diperkenalkan juga mengenai pentingnya alat ukur yang mengukur frekuensi. Begitu ya, dari Abah mungkin dan Kang Andi kan sudah bikin perangkat tuh untuk deteksi ya, analisa. Nah, ini Abah ngasih masukan supaya
sekarang teknisi itu yang dibutuhkan itu adalah tidak hanya langsung what technician see, that technician do, atau misalkan apa yang dilihat teknisi itu yang dilakukan begitu. betul. Tapi tanpa memahami tahapan-tahapan eksekusinya. Betul. Ada masukan dari Abah, kebanyakan teknisi kita terjebak di pengukuran tegangan saja. Sedangkan untuk tegangan syarat kerja SOC-nya itu sebetulnya ada yang dinamakan dengan jalur komunikasi atau kontrol logiknya, seperti yang tadi Kang Budi sebutkan, ada MS MPS hold, watchdog timer, seperti itu, dan clocking system. Itu juga wajib diperkenalkan supaya pecinta-pecinta channelnya Mas Andi ini, oh iya, ada satu sisi lagi yang memang harus diperhatikan. Dan kalau kita rata-ratakan kan zaman sekarang teknisi tidak ada frekuensi counter ya. Tidak ada, Pak. Ya, jarang sekali. Abah lihat jarang sekali menampilkan frekuensi counter. Sebenarnya itu sangat dibutuhkan juga, apalagi nanti buat Mas Andi yang suka bikin video-video YouTube, ya mungkin Abah hanya menambahkan begitu channel yang sudah sebagus itu, ditambah lagi dengan pembahasan tentang clocking system ya, kalau untuk kasus-kasus yang di Matiltal. Yang di Poco X3 Abah top lah. Itu teknisi-teknisi yang di toko Abah juga kadang-kadang sambil nyepis, sambil lihat video YouTube-nya Mas Andi. Good job. Alhamdulillah. Mangga. Ya, itu saja.